salam sejahtera, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 4 pilar pemrograman dalam DAI. Sebelumnya kita perkenalan kelompok dulu. Nama saya Antun Samuel Utar sebagai moderator dan anggota kelompok saya lain. Saya Dimas Mendra. Saya Neza Murana. Saya Kona Parani. Saya Jesa dari SMA. Dan kita langsung masuk ke pembahasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian enkapsulasi. Enkapsulasi adalah menyimpan data dan fungsi atau metode dalam suatu wadah, yaitu kelas, dan menyembunyikan bagian dalamnya dari luar. Jadi kita hanya memperbolehkan bagian tertentu saja yang bisa diakses. Manfaat enkapsulasi yang pertama itu melindungi data, mengurangi kompleksitas, meningkatkan pengendalian kode, dan kontrol akses. Nah, berikut merupakan contoh kode dari enkapsulasi. Kelas mahasiswa itu adalah deklarasi kelas, terus string nama dan integer umur adalah property private, lalu konstruktor yaitu mahasiswa yang his nama, his umur. Terus yang kedua itu getter, digunakan untuk mengambil nilai dari property private. Lalu yang ketiga itu setter atau di sini, yaitu digunakan untuk mengatur atau mengubah nilai property private. Setter umur memiliki validasi umur, hanya akan diubah jika umur baru lebih dari 0. Lalu yang keempat, fungsi, membuat objek mahasiswa dari kelas mahasiswa dengan nilai awal, menampilkan nilai awal ke konsol, lalu mengubah nama menjadi Rina dan umur menjadi 21 menggunakan setter. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pewarisan atau inheritance, yaitu pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas bisa mewarisi sifat atau fungsi dari kelas lain. Jadi, kelas anak bisa memakai atau menambahkan kemampuan dari kelas induknya. Manfaatnya efisien dan hemat waktu. Kelas anak bisa memakai ulang kode dari kelas induk. Yang kedua, struktur program lebih rapi dan hierarkis. Hubungan LSA antara objek menjadi kelas, mudah pengembangan. Perubahan pada superkelas otomatis berlaku ke subkelas, mengurangi duplikasi. Selanjutnya kita akan masuk contoh pengujian. Di sini yang pertama, kita punya kelas. Di dalamnya ada suatu fungsi bergerak yang hanya mencetak teks bahwa hewan sedang bergerak. Lalu buat kelas burung yang mewakili kelas hewan dengan keyword extends. Ini artinya kelas burung otomatis bisa memakai semua fungsi yang ada di kelas hewan, termasuk fungsi bergerak. Di bagian main, kita buat objek burung dari kelas burung. Kemudian kita panggil dua fungsi. Yang pertama, burung bergerak. Ini fungsi warisan dari kelas hewan. Yang kedua, burung terbang. Ini fungsi dari kelas burung sendiri. Dengan inheritance, kita bisa menggunakan kembali kode dari kelas lain tanpa ulis ulang, membuat program lebih efisien, rapi, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, polimorfisme berarti satu nama bisa memiliki banyak bentuk, bisa membuat fungsi yang sama tapi isinya berbeda sesuai objeknya. Manfaatnya, yang pertama, fleksibel dan dinamis, satu fungsi dapat bekerja untuk banyak objek. Yang kedua, meningkatkan keterbacaan, kemanggaan metode yang sama walaupun perilaku berbeda. Yang ketiga, mempermudah dikembangkan tanpa kelas baru tanpa ubah pada lama. Contoh kode, kendaraan adalah kelas induk mempunyai metode jalan yang akan dioperate oleh kelas anak. Jika dipanggil langsung maka akan mencetak kendaraan berjalan. Mobil adalah turunan dari kendaraan. Metode jalan dioperate akan mencetak pesan yang sesuai dengan kendaraan mobil untuk berjalan di jalan raya. Sepeda juga turunan dari kendaraan. Ia operate metode jalan akan mencetak sepeda berjalan di jalan sepeda. Daftar kendaraan adalah list dari objek, mobil, dan sepeda tapi ditulis dengan tipe umum kendaraan. Berulang, core akan mengambil satu persatu objek dan memanggil metode jalan. Karena masing-masing kelas mempunyai implementasi jalan sendiri, output akan berbeda tergantung objeknya. Selanjutnya ada abstraksi atau abstraction. Apa sih abstraksi? Abstraksi adalah menyembunyikan kerumitan sistem dan hanya menampilkan bagian penting saja kepada pengguna.
Manfaatnya yang pertama menyederhanakan kompleksitas sistem, yaitu pengguna cukup tahu apa yang dapat dilakukan objek, bukan bagaimana caranya. Dan yang kedua ada fokus pada fitur utama, hanya metode penting yang dapat ditampilkan. Dan yang ketiga meningkatkan keamanan, membunyikan detail teknis yang tidak perlu diketahui pengguna luar. Dan yang terakhir ada mempermudah pengembangan besar, yaitu developer lain bisa membangun sistem berdasarkan struktur abstrak yang sudah disepakati. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu contoh kode dari abstrak atau abstractions. Di dalam kodenya kita lihat ada di bagian pertama ada abstraksi kelas bangun datar. Ini adalah kelas abstrak yang tidak bisa langsung dibuat objeknya. Di dalamnya juga ada double hitung luas. Double hitung luas itu adalah metode abstrak yang tidak memiliki isi, hanya di definisinya saja. Dan di bagian kedua kita bisa lihat ada kelas persegi extends bangun datar. Ini adalah kelas turunan dari bangun datar. Ada juga di dalamnya double sisi. Double sisi itu untuk menyimpan panjang sisi persegi. Dan di turunan kodenya lagi ada persegi dalam kurung dis titik isi. Itu adalah konstruktor untuk mengisi nilai sisi. Terus di bawahnya ada override. Override itu wajib karena metode hitung luas itu berasal dari kelas abstraknya. Lalu kita lihat lagi double hitung luas sisi kali sisi. Sisi kali sisi itu adalah rumus luas dari persegi. Di bagian ketiga ada point main atau fungsi main. Di dalam point main ada bangun datar bangun sama dengan persegi 4. Yang baris pertama itu bangun datar bangun itu sama dengan persegi 4 adalah kita membuat objek dari kelas persegi dengan nilai sisi 4, tetapi disampung dalam variabel bertipe bangun datar. Ini yang disebut dengan polimorfisme, bentuk lain dari abstraksi. Terus di kode yang terakhir ada bangun titik hitung luas. Artinya kita memanggil metode hitung luas milik objek persegi meskipun tipe variabelnya adalah bangun datar. Dan kalau ditampilkan hasilnya adalah luas persegi sama dengan 16 karena sisinya ada 4. Selesai. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu 4 pilar OOP, yaitu enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi, membantu membangun program yang terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara. Enkapsulasi melindungi data, pewarisan memudahkan penggunaan dalam kode, polimorfisme memberi fleksibilitas, dan abstraksi menyederhanakan kompleksitas. Penerapan keempatnya menjadikan perangkat lunak lebih modular, aman, dan mudah dikembangkan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.